Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu guru serta siswa yang tercinta mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 serta para pemirsa melalui channel official SMP YBPDB. Alhamdulillah di hari yang ke-6 bulan Agustus tahun 2021 ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa bertemu. Allah memberikan kepada kita kesehatan dan Allah masih memberikan kita kemurahan sehingga kita bisa melakukan acara ini dengan baik. Kita berharap, kita berdoa semoga yang kita lakukan ini Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Dan yang penting keistiqomahan, kita bisa melakukan ini dengan terus-menerus walaupun barangkali hanya sebentar. Amin. Yang kedua, salam serta sholawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang akan kita ikuti sampai kita nanti meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama sejenak kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran serta sarti tilawah. Ayat suci Al-Quran nanti akan dibacakan oleh Naila Ufi Rufaidah, sedangkan sari tilawah akan dibacakan oleh Andi M. Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Maka mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, 'Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat sebagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.' Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Dan kami berfirman, 'Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.' Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubatnya, Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Naila serta Andi. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah. Kita akan menyimak. Saya berharap kalian semuanya menyimak, mendengarkan. Bukan mendengar, tapi mendengarkan. Apa artinya? Kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Bambang Hadi Wardaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Oke. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Pak Bambang akan mengupas tuntas tentang jujur. Kenapa ini kita angkat? Barangkali sebagai prolog kita tahu ketika terjadi pemilihan CEO, kalian tahu CEO. CEO itu adalah pimpinan perusahaan yang tertinggi. Apa yang nomor satu? Yang nomor satu itu kejujuran. Kemudian yang kedua, kenapa di Indonesia itu ada KPK? Karena orang tidak jujur nilep uang. Jadi
ada 5 huruf J-U-J-U-R, jujur. Itu adalah hal yang sangat penting. Nah, pagi ini kita bersama-sama sudah ditemani oleh Pak Bambang akan mengupas tentang jujur. Apa sih jujur itu? Kemudian sebenarnya keutamaan jujur itu apa sih? Kita simak baik-baik ya. Ya, silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anasan. Inna rabbana lakafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, orang tua siswa dan anak-anakku sekalian serta pemirsa tausiah pada pagi hari ini. Semoga Allah memberi kebarokahan pada kita semua. Amin. Pada saat ini saya akan mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Karena apa? Ya, mudah-mudahan dengan kita menjalankan protokol kesehatan ini, cobaan di negara kita ini semoga cepat terselesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku sekalian, kita pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih bisa untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini. Dan kedua kalinya juga kita selalu bersyukur pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, pada para orang tua kita, guru-guru kita, dengan ucapan syukur, Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah pada kita semua. Dan yang ketiga kalinya juga saya bersyukur pada kalian semua, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, sehingga pagi ini bisa mendengarkan sedikit nasihat tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Atib tadi, yaitu tentang pembentukan karakter jujur dan berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini insya Allah saya akan menyampaikan apa itu jujur, hakikat kejujuran dan keutamaan di dalam kejujuran. Tentunya anak-anakku sekalian sudah melihat berita-berita ya, di media sosial bukan main. Jadi kalau kita lihat, kalian lihat ya, baru-baru ini juga berani-beraninya orang tidak jujur, ya. Berani-beraninya orang berbohong bahwa di dalam media sosial yang disaksikan oleh seluruh dunia mungkin ya. Jadi untuk itu bagaimana kita tanamkan kejujuran di dalam tubuh kita? Nah, tentunya sedikit akan saya sampaikan apa itu jujur. Jujur itu adalah berkata yang benar, polos apa adanya, tidak berdusta dan tidak menipu. Orang yang jujur dan selalu berbuat jujur itu biasa disebut dengan sodik, ya. Sidikin, ya. Jadi sifat jujur itu wajib sebenarnya kita harus miliki. Karena di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah kalian orang-orang yang jujur. Jadi di sini
pertama kali kita harus beriman. Alhamdulillah kita sudah menjalankan agama Islam ini dengan bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan dari Allah. Dan kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, jadi jujur ini memang benar-benar harus dimiliki oleh semua orang, ya termasuk kalian semua. Nah, kenapa? Karena di dalam kejujuran ini ada beberapa hakikat. Yang pertama adalah jujur dalam hubungannya dengan Allah, yaitu masalah keimanan kita. Jadi di sini maksudnya jujur adalah benar-benar iman kepada Allah dan dibuktikan dengan mentaati semua peraturan-peraturannya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan dari yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu. Nah, benar-benar dilakukan. Jadi orang yang jujur adalah orang yang imannya sungguh-sungguh, ya, tidak bohong, tidak ragu-ragu, tidak hanya hiasan atau pantas-pantasan, pantas saya ini gitu ya, enggak. Dan dibuktikan dengan amalan-amalan ibadah. Ya. Tentunya kalian juga di sekolah ini, ya, kalian sudah menjalankan aturan-aturannya, ya, menjalankan aturan-aturan. Misalnya, ya, kalian ada perintah untuk profilnya, ya, profil di akunnya dengan foto, ya sudah menjalankan, ya sudah dengan jujurnya kalian memasang. Nanti kalau belum biasanya dipanggil, kenapa ini belum dipasang? Ya, maaf Pak, karena ini punyanya kakak misalnya, ya, dengan kata apa adanya. Nah, untuk besok lagi dan lain sebagainya harus diperbaiki misalnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang jujur. Hakikat yang kedua, jujur dalam hubungan sama manusia, dalam pergaulan misalnya, yaitu menjaga lisan, ya. Supaya apa? Supaya berkata jujur, benar dan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Sehingga orang akan mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu yang dinyatakannya. Nah, ini kalian benar-benar menjaga lisan, Kak. Karena lisan itu juga dipertanggungjawabkan nantinya. Orang yang berkata jujur tentunya juga ucapannya tidak mengandung kebohongan. Berperilaku yang jujur juga, benar apa adanya dan tidak dibuat-buat, sehingga tidak menipu dan mengelabui orang lain. Nah, ini juga jujur dalam pergaulannya. Jadi apa adanya, ya, berbuat apa adanya. Hakikat yang ketiga adalah jujur terhadap dirinya sendiri. Ya. Kejujuran pada dirinya sendiri akan mengantarkan dirinya pada peningkatan, di mana karena kejujuran itu dia mengakui kekurangan dan kelemahannya. Ini artinya mau dikritik gitu ya, mau dikritik, menerima saran, nasihat orang lain, ya. Bukan menang-menangan di sini. Oh, sudah ngikut aku saya, dan bukan gitu ya. Dan tentunya tidak sombong ya gitu. Jujur adalah sifat yang sangat mulia dan juga merupakan sifat yang luhur, baik menurut pandangan agama maupun pandangan manusia. Ya. Bahkan kejujuran ini gambarannya seperti logam mulia. Jadi benar-benar mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan tidak berkarat gitu kan. Kalau logam mulia itu kan tidak berkarat ya. Jadi tetap sampai dimanapun dia akan berkilau. Bahkan kejujuran itu merupakan niscaya pribadi yang sangat indah dan sifat dan tabiat para nabi. Ya. Jadi para nabi, para tuntunan-tuntunan kita itu mempunyai sifat-sifat yang jujur. Ya, tidak mungkin ya nabi kalau tidak jujur kan gitu ya. Jadi paling tidak kita juga punya tuntunan nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang perlu kalian miliki ya. Yang berikutnya adalah keutamaan di dalam kejujuran. Yang pertama, dengan kejujuran seseorang akan terbimbing menetapi kebaikan, dan dengan dia menetapi kebaikan maka dia pun akan terbimbing masuk dalam surga ya. Di sini. Jadi anak-anakku sekalian, jadi kita mempunyai tuntunan di dalam Al-Quran hadis. Jadi kita benar-benar harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan
apa-apa yang ada larangan-larangannya itu. Ya, tentunya itu adalah tuntunan kita. Ya, jadi di situ dengan kejujuran kita akan terbimbing untuk masuk ke dalam surga. Karena sabda Rasulullah SAW, tetapilah kejujuran, maka sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan ke dalam surga. Jadi rentetannya dari kejujuran itu menuju kebaikan dan menuju tentunya nanti di akhir adalah bisa masuk ke dalam surga. Keutamaan yang kedua, ya, dengan kejujuran seorang akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya, nah, jadi di sini anak-anak sekalian, jadi di dalam tuntunan Al-Quran, ya, di situ diterangkan di surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar di dalam segala perkara. Maka Allah akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ingatlah, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah beruntung dan dengan keberuntungan yang besar. Jadi di sini anak-anak sekalian, jadi ini adalah kejujuran seorang yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya. Jadi secara otomatis, jadi Allah akan senang pada orang-orang yang berbuat jujur. Keutamaan yang ketiga, dalam jiwa dan hati orang yang jujur terdapat ketenangan. Tiada rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena apa yang dilihat dijelaskan dengan sebenarnya. Tiada tersembunyi dan terselip kebohongan sedikitpun dalam hatinya. Nah, di sini bahwa semuanya anak-anak sekalian, bahwa di dalam diri kita selalu diawasi oleh dua malaikat, Allah dan dua malaikat itu. Ya, makanya di dalam yang ini akan tenang, tidak merasa takut karena selalu berbuat jujur apa adanya. Ya, gitu. Yang keempat, keutamaan dalam kejujuran ini adalah seseorang dalam usaha dan perkaranya akan mendapat kebarokan dan keuntungan. Jadi di dalam berteman, bergaul dengan kalian jujur, ya, kalian perkataan dengan apa adanya tadi, maka semuanya akan mendapat kebarokan. Baik diri kalian maupun teman kalian yang kalian ajak untuk bergaul tadi. Tetapi kalau tidak jujur, ya, kalau tidak jujur, diri kalian juga dapat tentunya tidak baik, juga imbasnya ke teman yang kalian pergauli tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar di dalam kejujuran. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan tentang kejujuran di sini, Allah beri kemudahan, kelancaran, keberkahan pada kita semua, ya termasuk saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa anak ya. Sebenarnya sederhana, jujur. Tapi ketika kita mendengar uraian, begitu pentingnya jujur itu harus ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Ya, baik, Pak Bambang. Ya. Kalau misalnya ada yang bertanya begini ya, Pak, saya itu ingin jujur sebenarnya Pak, tapi gimana caranya ya supaya selalu jujur? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kira-kira jawabannya seperti apa Pak Bambang ya? Ya, baiklah Pak. Jadi gini anak-anakku sekalian, jadi memang perbuatan jujur itu tidak langsung jadi sekaligus, Bapak. Mungkin pada saat kalian mulai TK, SD gitu ya, oleh ibu kalian mesti ditanya untuk bercerita, ya, untuk bercerita. Kan, tadi ada apa nak di sekolah gitu ya, akan bercerita. Nah, itu biasanya nanti pada saat tingkat SD dia masih ada sifat untuk menyampaikan cerita-cerita tadi yang ada di sekolahnya. Nah, itu adalah pembiasaan, Pak. Jadi pembiasaan yang benar-benar yang dialami. Nah, supaya jalan terus gitu ya, Pak ya, untuk pembiasaan tadi, maka biasanya orang tua juga tanya, oh tadi ada apa, ini apa lah. Otomatis kalian akan menyampaikan apa adanya. Nah, otomatis kalian juga, nah, begitu juga sampai di SMP gini. Nah,
hal-hal yang sudah tertanam tadi, ya, sudah menjadi karakter untuk jujur dalam untuk bercerita tadi. Nah itu Pak. Jadi ada pembiasaan. Jadi artinya tidak bisa langsung jelek misalkan gitu ya. Oh langsung jujur gitu enggak. Jadi itu pembiasaan. Makanya di sekolah kita itu adalah menerapkan kejujuran harus kan gitu. Kejujuran harus, prestasi yes. Makanya ini saya perlu saya sampaikan. Nah, jujur ini juga terus mulai dari pembelajaran, kalian belajar, nanti tanya jawab dan lain sebagainya harus diterapkan. Jadi kalau misalnya kita ingin jujur itu memang proses yang lama Pak Bambang ya? Ya benar. Tidak hari ini saya sudah jujur loh, gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah jujur ya. Nah sekarang begini Pak, banyak orang yang tidak jujur ya. Itu sebenarnya kalau misalnya tidak jujur itu bagi kehidupan kita atau orang yang tidak jujur itu seperti apa Pak ya nanti kira-kira? Baik, jadi sebenarnya itu kan akibat dari tidak jujur. Anak-anak sekalian, jadi di sekolah kita sudah menerapkan tentang pembiasaan termasuk jujur tadi. Misalkan agama Islam kita Bapak Junaidi untuk kalian menandatangani atau mengisi absen pada saat sholat subuh. Nah, itu kan perbuatan terus kan dilakukan. Nah, suatu saat memang tidak diminta untuk tanda tangan ya, gitu. Itu adalah untuk pembiasaan jujur tadi. Nah, sekarang bagaimana akibatnya kalau tidak jujur gitu kan ya. Nah, misalnya kalian akan mengatakan, misalnya contohnya, Mas kamu sudah makan, gitu ya. Oh sudah Pak, padahal belum. Ya, sehingga akhirnya belum kan, wah ya sudah kalau gitu kan tidak ada. Ini padahal ini ada nasi, wah kan sudah tidak anu lagi nanti ya. Begitu juga nilai tadi, nah, kalau tidak jujur maka kerentetan nanti pada saat diperiksa Pak, loh ini kamu ternyata tidak mengisi, katanya sudah mengisi jujur dan sebagainya Pak. Jadi akibatnya juga pada diri sendiri dan akibat ke orang lain ya kena imbasnya tadi dirunut-runut ke orang tua dan lain sebagainya. Itu Pak. Ya. Anak-anak, dua pertanyaan yang saya kira sudah bisa mewakili dari apa yang kita inginkan. Kita semuanya pengen jujur ya, bukan orang lain yang harus jujur. Sebenarnya harus kita mulai dari diri sendiri ya. Pak Bambang, terima kasih saya ucapkan ya atas materi yang sudah disampaikan ini. Anak-anak, sebelum kita akhiri, perlu saya sampaikan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Yang pertama tentang jujur. Ternyata jujur itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Satu, jujur kepada perilaku kita sendiri. Jujur kepada ucapan kita. Jujur kepada diri sendiri intinya ya. Sebelum kita menuntut orang lain itu jujur. Kemudian yang kedua tadi disampaikan juga keutamaan-keutamaan jujur. Banyak sekali tadi. Yang paling penting itu adalah ketenangan hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu dengan jujur, insya Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, ketika kita tidak jujur, maka ketidaktenangan itulah nanti yang sudah ada masuk di dalam tubuh kita. Tadi dicontohkan. Ya, kamu sudah makan belum? Sudah. Pakai apa? Pakai ikan. Ikannya berapa? 3. Di mana dapatnya? Nah, padahal dia belum makan. Artinya apa? Dia akan menciptakan ketidakjujuran, atau dengan kata lain, dia menciptakan kebohongan. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin bahwa kita menjadi orang yang jujur seperti yang tertulis di SMP Vidatra Pak Bambang ya. Jujur itu harus, prestasi yes, jujur harus ya. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, pemilihan seorang pimpinan perusahaan top tertinggi, topnya top, itu adalah yang nomor 1 adalah kejujuran. Anak-anak, kita berharap semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kita simak pada pagi hari ini benar-benar
terinternalisasi masuk ke dalam diri kita sehingga kita nantinya akan menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Memang tidak bisa seperti membalik tangan, hari ini mendengarkan kemudian besok jujur, tidak. Kita harus latih, dan latih. Insya Allah pada saatnya Allah akan memberikan sifat itu kepada diri kita. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Bambang atas uraian tentang kejujuran itu, dan kepada anak-anakku saya ucapkan terima kasih telah mengikuti acara kegiatan Bina Imtak melalui channel YouTube SMP YPVDP ini. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.